Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seperti biasa, saya akan selalu berdoa buat sahabat-sahabat sekalian yang mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai orang yang ahli dakwah. Dan mudah-mudahan juga Anda yang mendukung channel ini diberikan kelancaran, juga diberikan kesuksesan, kemudahan dalam segala hal. Dan yang terutama adalah Anda termasuk orang-orang yang selalu berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para sahabat sekalian, kali ini ada sebuah video yang di dalamnya ini mengungkapkan perjalanan hidup si wanita ini. Karena wanita ini awalnya adalah non muslim, kemudian beliau ini menemukan Islam setelah ingin menyelamatkan kedua orang tuanya. Nah, yuk kita saksikan bagaimana bincang-bincang antara gadis ini dengan seorang ustadz yang sangat terkenal masyhur di dalam perbandingan agama. Beliau adalah Ustadz Nababan. Yuk kita saksikan bagaimana atau kesaksian daripada wanita ini. Mudah-mudahan wanita ini selalu istiqomah dengan Islamnya. Amin amin Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Yuk kita saksikan bersama-sama jalannya dialog ini antara Ustadz Nababan dengan seorang mu'allafah ini. Selamat menyaksikan. Ya, kalau boleh jelaskan dulu sedikit tentang biodatanya. Nama lengkap dulu siapa? Nama Lady Bitania, umur 21 tahun, memeluk agama Islam selama 4 bulan. Iya, alhamdulillah. Terus setelah masuk Islam itu diganti nama menjadi Nur Afifah. Kalau boleh tahu, Nur Afifah dulu 4 bulan yang lalu masuk Islam di mana? Di Masjid Abdullah bin Umar. Di Sabungan Jaya, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Oke, alhamdulillah. Baik, berapa orang bersaudara? 3 bersaudara. Dulu memang terlahir tidak muslim ya? Iya, non-muslim. Non-muslim. Kedua orang tuanya juga non-muslim. Non-muslim. Bagaimana ceritanya dulu Afifah bisa menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin berbagi pengalaman, cerita. Insya Allah semoga cerita saya berarti bermakna buat seluruh umat manusia. Awalnya saya sudah tertarik dengan Islam itu sejak kecil. Sejak umur saya masih menginjak usia SD, sekolah dasar. Di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam. Keluarga saya beserta saya tinggal di lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja, dan saya orang yang tidak bergaul, hanya mengetahui tentang agama saya sebelumnya. Tetapi ketika saya di SD, saya memiliki banyak teman di wilayah saya yang mayoritas Muslim. Di sana saya mulai tertarik apa sih itu Islam, begitu. Di sana saya semakin tertarik mempelajari, membaca isi Quran. Kebetulan hobi saya juga membaca saat itu. Terjemahan ya? Terjemahannya.
Dan saya membaca ada sedikit hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya. Dan saya bertanya mengapa begitu. Karena usia saya masih dini, saya tidak terlalu fokus untuk memikirkan hal itu. Begitu. Ketika saya beranjak remaja di SMA, saya mulai kembali berpikir mengenai ketentraman saya di agama saya sebelumnya. Saya berpikir, mengapa saya seperti ini, begitu. Apa yang saya cari, apa yang saya rasakan, apa yang kurang, gitu. Apapun selama hidup saya yang saya dapatkan itu selalu merasakan kekurangan, tidak ada ketenangan, begitu. Jadi saya semakin mencari tahu Islam itu dengan diam-diam dari keluarga saya. Di sana dari keluarga itu, iya, keluarga ada yang Muslim? Tidak ada. Kakak ada, dia malaf tapi tidak mendalamin agamanya. Oke. Ya. Jadi saya tidak bisa bertanya sama kakak karena dia masih tidak tahu sama sekali, begitu. Jadi saya harus memang mencari sendiri dan bertanya dengan teman-teman saya. Beranjak ke perguruan tinggi, saya semakin mendalami dan semakin meyakinkan diri untuk memeluk agama Islam. Dan sebelum saya benar-benar berpikir hampir setiap malam saya menangis di dalam kamar. Entah hal apa yang membuat saya menangis, saya yakin hal yang membuat saya menangis itu karena keinginan saya untuk memeluk agama Islam itu belum dapat saya capai, belum dapat saya wujudkan. Lalu orang tua dan keluarga saya selalu bingung mengapa wajah saya dan mata saya selalu sembab begitu. Keluarga saya berpikir mungkin remaja sekarang menangis tuh hanya karena soal perasaan, hubungan maupun cinta. Dan saya menangis itu cinta kepada Allah karena belum bisa mewujudkan keinginan saya. Lalu saya menimbang dan memikirkan ke depannya keputusan saya ini. Karena ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan, begitu. Saya memutuskan untuk memeluk agama Islam keesokan harinya. Malamnya saya berpikir, esok harinya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam sehabis azhar. Di sana saya tidak memikirkan lagi tentang kuliah saya, tentang akibat dari saya memeluk agama Islam. Karena yang penting bagi saya itu akidah saya, perasaan saya bisa terwujudkan begitu. Saya masih menyembunyikan hal itu sekitar beberapa hari kepada keluarga saya. Tapi pasti setiap hal yang disembunyikan itu akan ketahuan dan akhirnya keluarga saya tahu. Orang tua saya sangat tidak setuju dan marah besar kepada saya hingga orang tua saya ingin mempunyai rencana untuk melakukan saya kembali ke agama saya sebelumnya. Di sana saya benar-benar berpikir keras untuk menyelamatkan akidah yang saya sudah putuskan itu. Lalu orang tua saya sampai melaporkan ke aparat polisi untuk melakukan pencarian kepada saya karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akidah saya. Saat itu saya pergi dari rumah subuh dan alhamdulillah teman saya juga ikut menolong saya. Ketika itu saya tidak setakut sebelum saya memeluk Islam. Setelah saya memeluk Islam, apapun saya lakukan ketika itu untuk menyelamatkan akidah saya. Dan sesuatu hal yang tidak kita duga itu selalu datang. Ketika cobaan dari keluarga datang, Allah selalu nolong kita dengan cara yang Dia punya gitu. Jadi saya memutuskan tetap pergi dan saya dapat saran dari teman meminta nomor telepon Ustadz sendiri. Lalu saya menelpon Ustadz dan saya memutuskan pergi ke Jakarta
dan berada di pesantren yang dipimpin oleh Ustadz sendiri, Ustadz Nababan. Itu ketika sudah syahadat apa yang dirasakan? Kalau dijelaskan secara kata sangat sulit, tetapi Langsung lega? lega sangat, karena sewaktu sebelum mualaf saya itu selalu mengikuti apa yang dikatakan orang tua, mulai dari soal ibadah di agama saya sebelumnya. Saya selalu ikutin karena setiap di agama saya sebelumnya itu ada tingkatannya. Misalnya SD begini, di rumah ibadah tingkatan ini begini. Saya ikuti semua karena apa? Mereka sempat bilang, mengapa kamu ikutin itu sedangkan kamu mualaf saat ini. Saya hanya mengucapkan, saya bukan memikirkan tentang itu, saya memikirkan orang tua saya. Pasti setiap anak itu sayang sama orang tuanya, begitu. Makanya saya berpikir sejak dulu memikirkan, benar-benar memikirkan secara matang untuk melangkah menjadi seorang mualaf gitu. Bisa begini? Dan sekarang sudah terlampiaskan ya hasrat itu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada apa? Sudah mengerarkan 2 kalimat syahadat 4 bulan yang lalu, dan alhamdulillah membuat jiwanya menjadi tenang, lega gitu ya. Kuliah juga saya berpikir silakan berhenti gitu. Memang itu sudah tidak pikirkan gitu. Karena saya pikirkan gimana saya di akhirat nanti gitu. Masya Allah. Dan Afifah, kalau boleh tahu dari mana dulu tahu nomor HP saya? Kebetulan saya aktif di organisasi, dan teman saya di organisasi punya saudara yang kuliah dan beli komunikasi dengan Ustadz, dan saudaranya membantu saya untuk bisa komunikasi dengan Ustadz sendiri. Iya. Gitu. Tapi sebelumnya sudah pernah nggak nonton siang kami dari Anak TV nih? Sudah pernah. Apa kesannya? Kesannya luar biasa, karena saya benar terinspirasi begitu. Terinspirasi karena saya juga terkejut, ternyata ada khusus orang-orang seperti kami ini begitu yang dibuang dari keluarga. Jangan, misalkan tidak dibuang, setidaknya tidak bisa bersama keluarga lagi. Ibaratnya kami ada tempat bernaung, ada orang baru. Subhanallah. Memang pemirsa, alhamdulillah kita membuat pesantren mu'allaf ini, itulah yang kita pikirkan. Saya pribadi dulu juga latar belakang mu'allaf, dan dulu pun saya mengalami kesulitan, tapi tidak ada tempat saya bernaung waktu itu, karena tidak ada pesantren mu'allaf. Dan hampir tidak pernah terpikirkan oleh para ulama-ulama kita, oleh tokoh-tokoh Islam kita, bagaimana nasib para mu'allaf, terutama dari aspek pembinaan. Karena mereka ini setelah memeluk agama Islam, tidak sedikit yang terusir dari keluarganya. Terus mau kemana mereka? Nah, alhamdulillah dengan hadirnya pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini, mereka mendapatkan rumah yang baru, orang tua baru, keluarga yang baru. Apalagi di pesantren mu'allaf ini, subhanallah, semua adalah orang-orang yang senasib dengan mereka ini. Jadi beruntunglah Afifah sudah mendapatkan nomor telepon saya dan sudah bisa bergabung dengan teman-temannya para mu'allaf lainnya. Terus bagaimana kesan-kesan Afifah setelah masuk agama Islam ini? Kesan pribadi saya merasa benar-benar sesungguhnya inilah yang benar. Alhamdulillah. Inilah yang benar. Inilah yang dicari. Inilah penuntun jalan terakhir. Inilah penyelamat kita. Subhanallah. Jadi sudah mantap imannya ya.
Terus ada nggak cita-citanya ke depan apa? Cita-citanya saya benar-benar pengen bisa menjadi pendakwah. Subhanallah. Kalau jadi pendakwah nanti, siapa dulu yang mau didakwahi? Keluarga saya pasti. Keluarga, orang tua dulu. Kira-kira sudah mulai pede nanti ya, bisa mengajak orang tua. Ya, sedih nggak kalau orang tuanya tidak muslim begitu? Sangat. Sangat sedih. Harapan Afifah ingin orang tua dan keluarga semua seiman. Seiman. Subhanallah. Kalau begitu, Afifah, bersungguh-sungguhlah belajar agama Islam di pesantren ini supaya nanti dapat ilmu dan bisa berdakwah kepada keluarga dan masyarakat ya. Saudaramu yang sesungguhnya adalah yang seiman denganmu. Ya. Ya. Dari manapun asal usul saudara-saudaramu itu, dari suku apapun dia, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, kalau mereka beragama Islam, itulah saudaramu yang sesungguhnya, dunia dan akhirat. Kalau saudaramu yang kandung itu, kalau tidak dapat hidayah, cuma dunia saja. Nanti di akhirat pasti berpisah. Tapi sebelum ya berpisah, kalau bisa ajak mereka ke dalam agama Islam. Dan Afifah jangan pernah membenci orang tua. Ya, sayang orang tua, berbakti kepada orang tua, tapi dalam urusan kemanusiaan saja. Kalau dalam urusan iman, tidak boleh taat. Misalnya nanti Afifah suatu hari berkunjung ke rumah orang tua, kemudian disuruh murtad atau dipaksa murtad, Afifah jangan mau. Dan jangan taati. Bila perlu nyawa pun korbankan. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksa kamu kembali murtad dari agama Islam ini, maka kamu sebagai anak haram mentaati keduanya. Tidak boleh patuh sama orang tua yang memurtadkan kita. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, engkau tetap wajib berbuat baik, berbakti kepada orang tuamu. Jadi ingat, berbakti kepada orang tua dalam urusan kemanusiaan saja. Dalam akidah tidak boleh berbakti, tidak boleh taat. Orang tua tidak punya rumah, kalau Afifah kaya, bangunkan dia rumah. Tidak punya makan, kasihkan. Islam menganjurkan itu. Apapun agama orang tua, kita wajib berbakti. Nah, terkecuali mereka memusuhi kita, membenci kita, tidak mengapa. Itu hak mereka. Walaupun mereka membenci Afifah, Afifah tidak boleh marah kepada mereka. Dia adalah orang tuamu, wala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali berkata kepada orang tua, walaupun agamanya beda. Setelah ibadah, sholat begitu rasanya, beda nggak dengan dulu? Beda sangat. Dulu saya beribadah tidak ada aturannya. Sekarang saya beribadah ingin menghadap kepada Allah dengan keadaan niat yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan keadaan yang bersih. Subhanallah, alhamdulillah. Terus ada pesan-pesan khusus mungkin kepada orang tua, kepada keluarga? Buat orang tua saya dimanapun berada, saya sendiri sungguh sangat menyayangi kalian, karena saya memeluk agama ini bukan karena untuk meninggalkan kalian, bukan. Karena saya sayang sama mama, bapak, dan kakak adik saya. Saya tidak ingin kalian kekal di neraka. Jadi saya ingin menyelamatkan kalian kelak. Karena kematian dan akhir bukanlah sesuatu yang bisa kita tahu kapan datangnya. Begitu. Kalau pesan kepada umat Islam apa? Pesan kepada seluruh umat Islam, khususnya penonton siaran Andalma TV, bersyukurlah masih bisa beribadah, bersyukurlah menjadi Islam, bisa beribadah kepada Allah dengan mudah, tidak ada halangan, dan tidak perlu seperti kami yang harus meninggalkan keluarga. Seluruh umat Islam
yang masih memeluk agama Islam masih dapat beribadah bersama keluarga. Dan bersyukurlah masih memeluk agama benar, yaitu Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan air mata yang tertumpah ini adalah merupakan air mata rahmat Allah, air mata yang dilandasi sebuah kasih sayang dan rasa cinta kepada Allah dan agama Islam, dan juga rasa cinta kepada keluarga. Mudah-mudahan kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu menyaksikan siaran ini, semoga mereka mengambil pelajaran. Ternyata Afifah masuk agama Islam bukan karena mau kawin ya. Bukan. Ya, itu sudah dari sejak kecil sudah mulai terpengaruh dengan agama Islam karena berada di lingkungan mayoritas muslim, menyaksikan orang sehari-hari sholat, membaca Al-Quran, apalagi ada menjelang azan biasanya ada bacaan-bacaan Quran ya. Bagi orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah akan diberikan ketentraman dalam batinnya. Mudah-mudahan dari kisah singkat saudari kita Afifah ini bisa menginspirasi pemirsa semuanya dan semakin menambah keteguhan iman Islam kita, yang mana belakangan ini orang semakin banyak mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Semoga ini merupakan abad al-Islamiyah, merupakan abad kebangkitan Islam. Demikian sedikit cerita testimoni dari Afifah. Semoga ini bermanfaat kepada pemirsa sekalian. Saya Ustaz Nababan mohon undur diri dari studio An-Nabi. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nababan dan juga seorang mu'allafah ini. Saya terharu sekali mendengar cerita sampai air mata menetes, tidak terasa. Mudah-mudahan apa yang ada di video ini ada yang kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh seorang mu'allafah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian kami akhiri dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.